Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Khairina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi radiasi benda hitam. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai radiasi benda hitam, kita akan membahas terlebih dahulu tentang radiasi termal. Apa sih radiasi termal itu? Nah, langsung saja. Radiasi termal yaitu benda yang mempunyai temperatur lebih tinggi memancarkan paras lingkungannya. Dan berdasarkan hasil pengamatan eksperimen, diperoleh bahwa banyaknya radiasi termal yang dipancarkan oleh suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu suhu benda, yaitu benda yang lebih tinggi temperaturnya memancarkan radiasi yang lebih banyak. Yang kedua, sifat permukaan benda, yaitu permukaan yang kasar lebih banyak memancarkan radiasi daripada permukaan yang halus. Yang ketiga, bentuk benda atau luas permukaan, yaitu permukaan yang lebih luas akan memancarkan radiasi yang makin banyak. Dan yang terakhir yaitu jenis material. Jenis material ini ada dua material yang dapat memancarkan radiasi. Yang pertama yaitu tungsten, yang dapat memancarkan radiasi dengan laju 23,5, dan yang kedua yaitu molybdenum dengan ukuran dan bentuk yang sama tetapi meradiasikan hanya 19,2. Pada tahun 1879, Joseph Stephan merumuskan intensitas radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda. Menurut pengamatannya, besarnya intensitas I ini sebanding dengan suhu T pada pangkat 4, yaitu K merupakan suatu konstan yang bergantung pada sifat benda dan sering ditulis sebagai K sama dengan E, yaitu emisivitas yang besarnya E lebih kecil dari 1 dan E lebih besar dari 0 atau tanpa satuan. Ketetapan Stefan Boltzmann ini yaitu 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Selanjutnya kita akan membahas tentang radiasi benda hitam. Benda hitam itu didefinisikan sebagai benda di mana radiasi yang jatuh akan diserap seluruhnya atau tidak ada yang dipantulkan lagi. Benda hitam sempurna ini sukar didapatkan karena jelaga yang sangat hitam masih mempunyai daya pantul meskipun kecil sekali. Suatu lubang kecil pada sebuah dinding berongga dapat dianggap sebagai benda hitam sempurna. Nah, dapat kita lihat pada gambar itu merupakan ilustrasi mengenai lubang pada dinding berongga. Mengenai lubang pada dinding berongga, sinar yang masuk pada dinding itu dengan lubang kecil akan dipantulkan berkali-kali oleh dinding berongga. Dan setiap kali dipantulkan, intensitasnya selalu berkurang atau disebabkan karena sebagian sinar diserap oleh dinding. Sampai suatu saat energinya kecil atau mendekati hampir nol. Nah, untuk lebih memahaminya, dapat kita lihat bersama-sama ilustrasi dalam pemantulan cahaya, yaitu ketika suatu cahaya mengenai suatu permukaan, sebagian cahaya dipantulkan dan akan diserap oleh permukaan. Nah, di sini ada sebuah bola berongga. Dimisalkan pada permukaan bola tersebut terdapat sebuah lubang yang terlihat titik gelapnya. Dan kemudian bola tersebut diberikan sejumlah kalor setelah beberapa saat. Titik pada bola tersebut akan lebih terang. Nah, pada video ini terdapat dua kondisi pada bola tersebut, yaitu yang pertama, sinar itu mengenai permukaan bola dipantulkan hanya sekali, dan sinar pantul itu dapat diamati oleh detektor. Pada sisi lain, pada permukaan lubang itu tidak ada sinar yang keluar, sehingga tampak gelap. Nah, untuk lebih memahaminya, dapat kita lihat bersama-sama ilustrasi pada video tersebut pada saat kondisi 1. Selanjutnya pada kondisi 2.
yaitu ketika bola diberikan energi melalui pemanasan, atom-atom pada permukaan bergetar dengan frekuensi tertentu sambil memancarkan sinar. Nah, sinar-sinar ini keluar dari bola dari lubang yang sama. Pada bola lebih banyak memancarkan sinar sehingga lubang tersebut terlihat lebih terang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai intensitas radiasi benda hitam. Nah, dapat kita lihat pada gambar di atas, yaitu ketika benda berongga atau besi dipanaskan, elektron atau molekul-molekul pada dinding rongga akan mendapatkan energi, sehingga bergerak dipercepat. Berdasarkan teori elektromagnetik, muatan yang dipercepat akan memancarkan energi radiasi. Radiasi inilah yang dipercayai orang-orang sebagai sumber radiasi benda hitam. Karena gerakan-gerakan muatan ini secara acak dipercepat, maka panjang gelombang radiasi yang dipancarkan oleh setiap muatan tidak sama. Dan radiasi tersebut akan mengenai sebuah prisma yang akan mengurai berkas radiasi yang datang, atau seperti matahari menjadi berbagai warna dengan mengatur sudut theta. Yaitu kita dapat mengukur intensitas radiasi panjang gelombang tersebut. Dan untuk lebih memahaminya, dapat kita lihat gambar yang terdapat pada video tersebut. Nah, pada selanjutnya ini, terdapat sebuah logam. Ketika logam ini dipanaskan, maka pada titik yang pertama ini merupakan permukaan logam memancarkan sinar merah tua. Dan pada titik yang kedua, ini merupakan permukaan logam memancarkan sinar berwarna jingga. Nah, pada titik yang ketiga, ini merupakan permukaan logam memancarkan sinar berwarna kuning. Nah, berdasarkan pada percobaan pada titik 3 tersebut, ternyata bahwa warna yang dipancarkan oleh permukaan logam itu bergantung dengan temperatur pada permukaan logam tersebut. Nah, selanjutnya ini ada tabel yang menunjukkan hubungan antara temperatur permukaan dengan warna benda. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa warna merah tua itu menunjukkan temperatur dari permukaan logam berada dalam interval 500 hingga 700 derajat Celcius. Nah, pada titik warna jingga ini menunjukkan bahwa dari permukaan logam berada dalam interval 900 hingga 1000 derajat Celcius. Nah, yang terakhir yaitu pada titik yang berwarna kuning menunjukkan bahwa temperatur dari permukaan logam berada dalam interval 1000 hingga 1100 derajat Celcius. Dengan kata lain, dari suatu radiasi dapat menunjukkan temperatur dari benda tersebut. Berarti di sini dapat kita ketahui bahwa apapun jenis materialnya, ketika warna permukaan material tersebut sama, maka permukaan benda memiliki temperatur yang sama. Dan ini dapat diterapkan untuk mengukur suhu tubuh seseorang yang memiliki suhu tubuh lebih dari standar akan menunjukkan warna yang berbeda. Nah, pada peristiwa tersebut terjadi disebabkan karena adanya hukum pergeseran Wien, yaitu menjelaskan fenomena logam yang dipanaskan hingga membara
Bermula tampak warna merah, kemudian berwarna nyala hingga menjadi putih jika temperaturnya dinaikkan. Nah, untuk lebih memahaminya, pada video tersebut terdapat gambar 6.5 yaitu spektrum benda hitam. Nah, selanjutnya aplikasi penerapan radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat kita berjalan di bawah sinar matahari dengan menggunakan pakaian dengan bahan yang sama, namun berbeda warna, yaitu berwarna hitam dan berwarna cerah atau berwarna putih. Maka kita akan merasa lebih panas jika kita menggunakan pakaian berwarna hitam daripada berwarna cerah. Apakah teman-teman tahu kenapa itu bisa terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan warna hitam merupakan penyerap dan pemancar kalor yang baik dibandingkan dengan warna cerah atau yang berwarna putih. Aplikasi radiasi benda hitam selanjutnya adalah penggunaan pada termos. Prinsip kerja pada termos ini terdapat lapisan logam yang mengkilap yang berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi, sehingga penggunaan logam yang mengkilat tersebut dapat menjaga suhu atau temperatur di dalam termos agar tetap konstan dalam waktu tertentu. Selanjutnya kita perhatikan dua gambar berikut. Gambar yang pertama terdapat api yang berwarna merah dan gambar yang kedua terdapat api yang berwarna biru. Jika kita memasak air dengan volume yang sama dengan kedua api tersebut, maka air manakah yang lebih cepat panas? Jawabannya adalah api yang berwarna biru. Hal ini dikarenakan suhu api yang berwarna biru lebih tinggi dibandingkan suhu api yang berwarna merah. Hal ini juga berlaku hukum pergeseran Wien, di mana panjang gelombang berbanding terbalik dengan temperaturnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.